lagi bareng kita bertiga. Aku Nisa. Aku Mira. Dan saya Ratna. Hari ini kita mau bahas topik penting banget teman-teman buat dunia usaha, yaitu PPN dan PKP. PPN ini salah satu pajak utama yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa loh. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita kenalan dulu nih dengan istilah PKP. Apa sih PKP itu? Alias pengusaha kena pajak. PKP itu pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang menjual barang dan jasa, kena pajak dan wajib memungut PPN. Tapi nggak semua pengusaha otomatis jadi PKP ya. Hanya yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar per tahun yang wajib dikukuhkan. Kalau omset di bawah itu juga boleh jadi PKP secara sukarela. Nah, kalau sudah jadi PKP, wajib banget tahu tentang faktur pajak. Faktur pajak dibuat saat pengusaha menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Fungsinya sebagai bukti pemungutan PPN dan syarat pengkreditan pajak. Jadi, gak boleh telat karena kalau lewat dari 3 bulan, faktur itu bisa nggak dikreditkan loh. Faktur pajak ada 2 jenis nih, faktur standar dan faktur khusus. Faktur standar dipakai buat transaksi biasa, sedangkan faktur khusus dipakai buat transaksi tertentu sesuai aturan khusus. Di setiap faktur juga ada kode faktur pajak nih, yaitu serangkaian 17 digit yang menunjukkan jenis transaksi dan statusnya. Misalnya, kode 010 berarti transaksi menyerahkan ke pihak swasta, sedangkan 02 buat instansi pemerintah. Kode ini penting banget supaya laporan PPN kamu bisa sesuai dengan sistem DJP. Terus, gimana sih cara kerja PPN? Secara umum, PKP yang menjual barang atau jasa kena pajak akan memungut PPN dari pembeli lalu menyetorkan ke kas negara. Tapi, ada juga mekanisme khusus, yaitu WAPU PPN. Di sini, pemungut PPN-nya ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Pajak. WAPU PPN atau wajib pungut pajak pertambahan nilai. Ini yang memungut dan menyetor pajak atas transaksi tertentu. Misalnya, kalau transaksi dengan instansi pemerintah. Dari semua penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa PPN, PKP, dan faktur pajak itu saling berkaitan. Kalau pengusaha sudah dikuku oleh jadi PKP, wajib memungut, membuat faktur, dan melaporkan PPN dengan benar. Dengan begitu, kita turut mendukung penerimaan negara dan menjalankan usaha secara patuh pajak. Yuk, PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan saat perusahaan pembeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya. Sedangkan PPN keluaran adalah pajak yang dipungut oleh perusahaan dari konsumen ketika menjual barang atau jasa. PPN masukan berfungsi sebagai kredit pajak yang bisa mengulangi PPN keluaran. Tapi, tidak semua PPN masukan bisa dikreditkan tergantung pada ketentuan yang berlaku. Secara umum, PPN masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Kalau ternyata PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, berarti perusahaan mengalami kekurangan bayar dan wajib menyetorkan selisihnya ke kas negara. Sebaliknya, kalau PPN masukan lebih besar, artinya perusahaan mengalami lebih bayar. Kelebihan ini bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali lewat restitusi. Aturan mengenai hal ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 yang menjelaskan kapan PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Pertama, kalau perusahaan menggunakan skema PPN final, maka pajaknya tidak dapat dikreditkan lagi. Kedua, kalau faktur pajak terlambat dibuat, yaitu lebih dari 3 bulan setelah transaksi, maka PPN-nya juga tidak dapat dikreditkan.
Dan ketiga, kalau faktur pajak tidak memenuhi syarat formal dan material, misalnya ada kesalahan data atau formatnya tidak sesuai aturan, maka juga tidak bisa dikreditkan. Untuk mengetahui apakah perusahaan kurang bayar atau lebih bayar, kita bisa pakai rumus sederhana nih. Yuk kita lihat. Kalau hasilnya kurang bayar, selisihnya harus disetorkan ke negara. Tapi, kalau lebih bayar, perusahaan bisa memilih untuk dikompensasikan ke periode berikut atau mengajukan restitusi ke Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, perusahaan Cahya menjual produk senilai 100 juta. Maka PPN keluarannya adalah 11% dari 100 juta, yaitu 11 juta. Untuk produksi, perusahaan membeli bahan baku senilai 50 juta, maka PPN masukannya 11% dari 50 juta yaitu 5,5 juta. Karena PPN pengeluaran sebesar 11 juta lebih besar daripada PPN masukan sebesar 5,5 juta, maka perusahaan mengalami kurang bayar sebesar 5,5 juta. Inilah jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Wah, kalau kasusnya terbalik, misalnya PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka perusahaan akan mengalami lebih bayar. Kelebihan ini bisa dipakai untuk menutup PPN di masa pajak berikutnya. Kalau masih ada sisa, perusahaan bisa ajukan restitusi agar uangnya dikembalikan dalam bentuk tunai. Itulah pentingnya mencatat transaksi dengan rapi dan membuat faktur pajak tepat waktu supaya mengkreditkan PPN bisa dilakukan dengan benar. Jadi, PPN masukan dan keluaran harus selalu dihitung dengan cermat agar perusahaan tidak salah bayar pajak. Kalau PPN keluaran lebih besar, setoran ke negara. Kalau PPN masukan lebih besar bisa dikompensasikan atau direstitusi. Dengan pengelolaan pajak yang baik, perusahaan bisa patuh pada aturan dan tetap mendukung pembangunan negara. Yuk jadi pengusaha yang taat pajak. Sampai jumpa di video berikutnya.